Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Afrianti dengan nomor induk mahasiswa I1M022082 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Dalam video ini saya akan menjelaskan poin-poin materi dari makalah yang sudah saya selesaikan yang berjudul Karakter Bangsa Indonesia Terbentuk dari Nilai-Nilai Pancasila. Adapun yang akan saya jelaskan dalam hal ini adalah yang pertama, pengertian nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pentingnya memahami fungsi dan makna Pancasila. Yang ketiga, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, memaknai Pancasila menjadi sumber karakter bangsa. Baik, pengertian nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila haruslah dipahami dan diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar Indonesia dapat memenuhi dan mendekati perwujudan cita-cita nasional menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, maksud saya selanjutnya pentingnya memahami fungsi dan makna dari nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus memahami segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata tanpa memperdulikan fungsi dan maknanya dalam kehidupan. 5 sila dalam Pancasila diambil, disusun, disarikan dari nilai-nilai luhur yang ada dan berkembang dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Adapun nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, Indonesia adalah bangsa yang religius. Apapun agamanya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Indonesia memang bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara dan bangsa yang beragama. Kedua, karakter bangsa ini adalah menjadi bagian dari kemanusiaan universal yang menghormati hak-hak kemanusiaan yang beradab. Ketiga, walaupun Indonesia mempunyai keragaman, namun dalam setiap keragaman tersebut terdapat tuntutan dan jalinan yang saling mempertemukan satu dengan yang lainnya. Kita boleh berbeda, ada elemen-elemen lokal, tetapi selalu ada benang merah yang menyatukan kita, seperti itulah filosofi dari Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, di seluruh Nusantara, bangsa ini memiliki tradisi musyawarah dalam segala urusan. Sila keempat dengan baik menggambarkan ciri khas demokrasi Indonesia. 4 unsur tersebut pada akhirnya kembali dipersatukan dengan cita-cita dan impian untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya dimanapun kita berada, baik di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan lainnya, kita dipersatukan dengan impian masyarakat yang adil, makmur, tentram, dan sejahtera. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan modal dasar pendidikan karakter. Nilai-nilai yang dapat diambil dari Pancasila untuk menguatkan pendidikan karakter adalah dalam sila pertama, ada nilai toleransi beragama dalam pendidikan karakter peserta didik. Dalam sila kedua, yaitu nilai memahami dan menghargai sesama manusia sehingga membentuk karakter yang beradab. Dalam sila yang ketiga, dapat memahami nilai persatuan dan cinta tanah air sehingga pendidikan selalu mengutamakan keragaman budaya di Indonesia. Pada sila keempat, menjadi nilai penting untuk memahami kehidupan demokrasi yang sesuai dengan hati nurani serta adanya keharusan taat pada hukum sehingga menjadi pribadi yang disiplin. Pada sila kelima, mengandung nilai memperjuangkan kepentingan bersama dalam kehidupan bersosialisasi sehingga keadilan sosial selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Nasional menjadi bangsa sehari-hari dan nasional menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai religius. Di antaranya adalah kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu
misalnya menyayangi binatang, menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Dalam Islam bahkan ditekankan bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di bumi, tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang selalu bertakwa dan selalu berbuat baik. Dan sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai peri kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain yaitu pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Penerapan pengamalan atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan sebagainya. Dan dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Dalam hal ini, hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspeknya, yaitu Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme, pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ika, suku, bangsa, etnis, dan kebudayaan bangsa yaitu berbeda-beda namun tetap satu jua, yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia, dan yaitu yang terakhir maksud saya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah, dan mengembangkan melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya lingkungan. Dan dalam sila yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terkandung nilai-nilai terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini adalah beberapa hal yang harus dicermati, yaitu kedaulatan negara adalah di tangan rakyat, pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Yang ketiga, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir adalah keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat. Dan yang terakhir adalah dalam sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek, yaitu perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban menghormati hak milik orang lain. Dan yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah memaknai Pancasila menjadi sumber karakter bangsa. Jika ada pertanyaan, apa karakter khas bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila. Pancasila memberikan warna corak, identitas atau karakter Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pancasila sebagai filsafah dan norma dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, Pancasila selain menjadi identitas atau karakter juga menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dalam bernegara. Pancasila sebagai sumber karakter bangsa yang dimaksud adalah keseluruhan sifat mencakup perilaku, kebiasaan, kesukaan, kemampuan, bakat, potensi, nilai-nilai, dan pola pikir. Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Nilai tersebut bisa diwujudkan dengan sikap, tingkah laku, serta amal perbuatan setiap warga negaranya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup itu saja poin yang saya sampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan
hidup dalam damai, bermoral, serta mampu bersaing dalam segala bidang. Cukup sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.